nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Hari ini harinya Tuhan, mari. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali di pagi hari minggu ini. Nah, semoga adik-adik di rumah semua siap untuk beribadah ya hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ayo Ayo Cepatlah. Kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam. Adik-adik, mari silakan duduk kembali. Adik-adik, mari sekali lagi kita menyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik pernah mengalami yang namanya rasa takut? Kakak yakin adik-adik, kakak, dan bahkan kita semua pernah mengalami yang namanya rasa takut. Baik itu kita takut sendirian tinggal di rumah, baik itu kita takut pada saat kita berjalan dalam suasana yang gelap gulita, dan banyak hal lain lagi yang bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya rasa takut. Tapi adik-adik, baiknya rasa takut itu kita hilangkan dari perasaan kita. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, selalu ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita.
sesuai dengan sabda firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mengulang mengucapkan dan adik-adik mengikuti di rumah. Kita mulai. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak, Kak Novi. Ya, salam kenal semuanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tunjukkan sikap berdoa yang benar. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kasih-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami fokus yang baik sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahaya, bahaya. Aduh, celaka ini. Orang Israel sudah mulai berkemah di tempat kita. Orang Moab sangat takut karena bangsa Israel sudah mulai berkemah di tanah Moab. Sehingga Raja Balak, yaitu Raja Moab, juga mulai ketakutan. Mereka sangat takut. Raja Balak ini sangat takut karena bangsa Israel berkemah di daerah Moab. Aduh, bahaya ini ya. Kalau misalnya bangsa Israel berkemah di tempat aku. Aku harus berpikir, siapa ya orang yang bisa membuat bangsa Israel itu terkalahkan? Kalau misalnya aku dan pengawalku, prajuritku mulai menyerang mereka. Raja Balak mulai berpikir, siapa ya? Hamba Tuhan. Aha, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bileam. Lihat, ada seorang hamba Tuhan. Raja Balak memikirkan seorang hamba Tuhan yang akan bisa mengutuk bangsa Israel. Betul ya? Aku suruhlah prajuritku untuk pergi ke rumahnya si Bileam, biar Bileam tahu apa yang menjadi perintah aku. Akhirnya prajurit Raja Balak pergi bertemu ke Bileam, ke rumah Bileam. Jadi Bileam itu sudah melihat dari kejauhan, kok ada prajurit yang datang ke rumah aku. Kemudian akhirnya si prajurit ini sampai di rumahnya Bileam. Kemudian Bileam, ada apa kalian datang kemari? Kemudian si prajurit bilang, Bileam, Raja Balak memerintahkan kami untuk menyuruh kamu mengutuk si bangsa Israel. Jadi kalau misalnya kami berperang melawan bangsa Israel bisa kalah. Oh iya ya, tunggu ya.
saya mau pergi dulu, saya mau berdoa dulu kepada Tuhan. Saya mau berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya si Bileam benar-benar Bileam datang kepada Tuhan. Bileam berdoa kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus mengutuk bangsa Israel atau tidak? Nah, pada saat itu akhirnya Bileam mendapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan tidak menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Sehingga Bileam menyuruh kedua prajurit Raja Balak untuk pulang. Nah, si Bileam tadi berdoa ya. Ketika Bileam berdoa, Tuhan bilang, jangan kutuki si bangsa Israel, tapi kamu berkati bangsa Israel. Akhirnya tadinya ya si Bileam sudah suruh pulang nih si prajuritnya Balak. Coba lihat, si prajurit Balak itu sangat sedih karena Bileam menolak perintah Raja Balak. Akhirnya si prajuritnya si Raja Balak pergi menemui Raja Balak. Raja Balak bilang, bagaimana? Bileam mau tidak mengutuki si bangsa Israel? Lalu kedua prajurit ini bilang, aduh Raja, Bileam itu bilangnya tidak mau mengutuk bangsa Israel. Dia tidak mau mengata-ngatai, dia tidak mau berkata kasar, berkata yang tidak baik kepada bangsa Israel. Kemudian akhirnya Raja Balak bilang, sudahlah, bawa harta yang banyak. Kamu pergi ke Bileam, bilang sama Bileam, apapun harta yang begitu banyak akan saya berikan sama si Bileam, asalkan Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Makanya di sini kita lihat, wah, banyak sekali harta yang diberikan oleh Bileam. Apakah Bileam merasa mau? Lalu si Bileam datang lagi kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, Raja Balak datang lagi kepadaku. Bagaimana ini Tuhan? Apakah aku harus ikut perintah Raja Balak? Atau aku mengikuti Tuhan yang mau memberkati raja bangsa Israel? Tuhan, kasih aku petunjuk-Mu Tuhan. Kemudian akhirnya si Bileam ini kembali ke prajurit. Oke lah, Raja Balak mau ya ketemu sama saya ya? Ya sudah. Akhirnya si Bileam pergi sama si prajurit. Si Bileam pergi sama prajurit. Setelah berdoa tadi, Bileam bersama prajurit-prajurit si Raja Balak pergi menemui Raja Balak. Tapi tiba-tiba di perjalanan apa yang terjadi? Di perjalanan ada seorang malaikat Tuhan yang menemui Bileam. Nah, si malaikatnya ini bilang, malaikat Tuhan bilang, Bileam, kamu harus ikut perintah Tuhan. Jangan sampai kamu tidak turut sama perintah Tuhan. Oh iya malaikat itu. Ampun. Iya baik. Saya ikut perintah Tuhan. Saya tidak akan mengutuki bangsa Israel. Tapi saya akan memberkati bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Ketika Bileam bertemu dengan Raja Balak, Bileam berkata, "Hei Raja Balak, apapun yang kamu berikan, harta berlimpah yang engkau berikan, berapapun, aku tidak akan ikut perintah kamu. Aku ini akan ikut perintahnya Tuhan. Tuhan mengatakan aku tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Jadi kamu jangan suruh-suruh aku, Raja Balak." Kemudian
oleh si Bileam. Bileam dengan kekuatan Tuhan, ingat ya, Bileam melakukan segalanya itu. Bileam berkata yang benar, Bileam memberkati bangsa Israel, itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Betul ya? Kekuatan daripada Tuhan. Bileam akhirnya memberkati bangsa Israel. Bileam tidak mengutuk bangsa Israel. Itu semua adalah kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan Bileam, maka Tuhan jugalah yang akan memampukan kita semua, anak-anak Tuhan. Mungkin saja kita bisa jadi kalau misalnya diajak teman untuk jangan mau kopi di gereja, kita main bang nih kita. Ada mobil main game Mobile Legend. Misalnya kalau anak cowok, tidak usah nih, nonton saja film kartun di rumah. Atau kan sekarang kan lagi di rumah nih, ibadah gereja, ibadah sekolah minggunya sekarang kan di rumah. Jangan mau beribadah deh mama. Tidak lihat juga guru sekolah mingguku. Bagus tidak itu? Apakah itu perintah yang Tuhan mau? Ataukah ada teman kamu yang mengajak, jangan mau pergi gereja sekolah minggu. Tidak sekolah minggu saja ki. Iyo tidak sekolah minggu jadi pale. Iyo jangan nih. Ingat, apakah itu yang Tuhan mau kamu lakukan? Atau Tuhan mau kamu tetap berani untuk melakukan yang benar? Pikirkan itu. Tuhan mau anak-anaknya selalu berkata yang benar. Tuhan mau anak-anaknya melakukan perbuatan yang benar seperti Bileam. Kita anak Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita yang kakak ceritakan tadi itu sungguh-sungguh terjadi dan ditulis di dalam Alkitab. Kalian bisa membacanya di Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Dengan pokok cerita, Tuhan yang memberiku kekuatan. Tuhan yang memberiku kekuatan. Kak Novi akan membacakan 2 ayat saja di pasal 24 ya. Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Amin. Adik-adik di rumah, mari sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian kita, Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati
Mazmur pasal 141 ayat 3 yang berbunyi, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Amin. Sambil memberikan persembahan, kita diiringi oleh lagu bersyukur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya tunjukkan sikap doanya dengan benar. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur atas tuntunan-Mu. Kami mengalaminya dalam ibadah saat ini. Kami bernyanyi, berdoa, mendengarkan cerita firman-Mu, juga memberikan syukur kami lewat persembahan. Kami juga bersyukur Engkau selalu memberkati orang tua kami. Kiranya mereka senantiasa dimampukan mengasuh dan membimbing kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan selalu menolong mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang, terutama dokter dan perawat yang sedang berusaha merawat orang tua, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang akan menolong mereka, baik yang merawat maupun yang sakit. Sertailah kami sepanjang seminggu ke depan ini dalam segala aktivitas kami, agar kami selalu sehat dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak demikian. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Mengakhiri ibadah kita, adik-adik, mari berdiri, kita mengangkat pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak
demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.